Kontrol kerja, ya. Ya, jadi workshop pembuatan RPP 1 lembar dengan metode CLCK tadi. CLCK, contoh CLBK. Ini saya biar mudah dicatat. CLCK. Ya. Saya ngarang sendiri, Bapak. Ini belum ada yang punya. Saya diklat kemarin 4 bulan saya keluarkan pada saat saya diuji untuk menjadi bismillah seperti ini ujian saya bikin CLCK. Saya memberikan contoh bagaimana RPP yang 1 lembar. Ya, tadi kan RPP-nya kan banyak tebal, kertasnya besar-besar. Ini salah satu yang dimakain apa? Penggunaan kertas biar. Ya, kan ini makanya ada enggak apa-apa itu. Paling enggak kalau akreditasi itu kan 3 tahun sebelumnya, ya Pak Sakit ya. 3 tahun sebelumnya perangkat pembelajaran ada. Itu kan tahun 2020 ya. Anggap perangkat tahun 2020. Perangkat pembelajaran tahun 2021 harus yang 1 lembar. Biar mengurangi hemat kertas. Bukan file yang dikumpulkan mulai lebih RPP seumur hidupku. Enggak mau Enggak mau pakai RPP seumur hidup. Iya. Nanti RPP yang tahun ini, yang sekarang, yang tahun 2021-2022 nanti buat yang 1 lembar. Yang sekarang samakan saja, samakan 10, 11, 12 untuk data. Paling enggak ada bukti fisik bahwa ada RPP luring, itu RPP 1 yang asli. Nanti RPP 1 lembar. Ini CLCK, contoh latihan kontrol dan kerja mandiri. Ini tugas saya kemarin pada saat saya diumumkan untuk menjadi seperti ini. Tidak melangkah sendiri Bapak Ibu. Saya lulus 2017. SK 2020 ternyata terdampar di tempat yang enak. Saya di Pamekasan bukan tambah kurus, tambah gemuk. Ya kenapa? Saya menikmati, menjalani dan mensyukurinya. Karena itu keluarga saya tambah banyak. Kalau kayak gitu saya tidak kenal sama Pak Mukra. Tidak kenal kalau adanya kalau koncengan di sini dari jam 7 seorang ya. Mulai galau Lerina. Ada Pak Germaru dan Pak Rofi tidak diangkat. Respon Pak Sakit tidak diangkat. Itu mana? Jadi iya jangan. Sernino terjauh iya. Serini kepala sekolahnya ini dering dong. Tadi dibaca tapi tidak dijawab. Serini cari murid disuruh pakai seragam. Cari murid suruh pakai seragam, suruh ngaku jadi guru. Kok tampil lisan? Kamu murid apa ya yang? Guru betul kamu guru. Atau seragam itu dipinjamkan? Ternyata alhamdulillah. Barakallah ya ya. Alhamdulillah. Ya, oke, contoh latihan kontrol kerja mandiri. Selama ini kan kita copy paste. Ya, mobil di atas sekolah Dempo Timur, di bawah tidak lupa tidak diubah. Ada siapa yang berangkat? Pak Munir ya. Ya, ada ini ya. Selama ini karena kita kasihkan copy paste. Mungkin kalau Kopi pasti ya. Kemarin kayaknya MGMP bahasa Inggris ya, Bu Vivin ya, beliau ya sama dengan saya. Hadir itu. Hadir. Ya hadir. Ya. Nggak ada. Saya kemarin ada di SMA 3 nggak ada. Udah ada. Ada. Yang hujan masa kemarin ya. Kayaknya apa? Samdan kemarin. Konceng. Yang saya tahu ada kalau di sini nggak ada konceng ya. Musim hujan Bu. Mun musim hujan nyari kabin ya.
Bin, boleh ke Munir. Allah. Semoga boleh hari Kamis. Amin. Halo, Pak Bin. Cepat kali. Ya, metode CTK ini, kontrol ini, maksudnya kita selama ini kan hanya copy paste punyanya orang ya. Punya orang. Apalagi saya yang masih Jempol Timur di bawahnya Surabaya, Jakarta, jadi bolok ya. Hanya namanya pribadinya yang diubah, Munir, tapi Jakarta. Hanya diubah Munir dan kepala sekolah. Saya kalau copy paste tuh, saya lihat itunya. Siapa ini? Mas Yo copy Dengar paste. Jangan hati kan. Indikatornya sama, membuat lembar kerja siswa sama, ya. RPP sama. RPP itu kepanjangan dari silabus yang kita punya, ya. RPP itu kan dari silabus kita. RPP tidak, ya. Jadi kita mempunyai contoh sendiri-sendiri, ya. Yang harus ada di apa yang akan dibelajarkan, bagaimana cara pembelajarannya, dengan apa pembelajarannya, bagaimana cara memenuhi targetnya. Biasanya dalam RPP kita, RPP yang sudah di-print tadi, komponennya kan seperti ini ya. Yang manggilnya tebal tadi, tapi berapa hari? 4 ya, paling tidak kan itu bukti fisik sekolah ya. Bukti fisik sekolah bahwa memang benar. Jadi komponen RPP yang Bapak Ibu ini tadi kan ini ya, ada identitas, nama sekolah, pendidikan, catatan pendidikannya, terus KD-nya, materinya, kelas, waktu ya. Tuh, standar kompetensi SK-nya, kompetensi dasar, materinya apa kayak tadi, materi flora dan fauna misalnya ya. Tujuan, materi ajar. Jadi intinya sampai RPP-nya Bapak Ibu tebal seperti itu karena mengandung ini banyak ya. Ya, makanya tebal seperti itu ya. Nah, sekarang Merdeka Belajar ya. Permendikbud ini yang lama. Tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar dan penilaian itu yang dulu. Ya. Nah, penyederhanaan RPP sekarang yang digadang, saya tidak pakai ini ya, suara saya sudah keras ya. RPP yang sekarang yang digadang-gadang Mas Menteri kita ya, tujuan pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya, asesmen, identitas yang tadi, identitas sekolah, nama satuan pelajar, nama satuan pendidikan, SMA di Timur, kelas, KD, materi sudah, waktu sudah, ya. Selanjutnya tujuan itu yang benar. Kalau saya tadi kalau lihat RPP yang ini, RPP itu yang sudah direvisi, tujuan itu berupa berupa deskriptif. Ya. Jadi kalau misalnya tujuannya berupa 1 siswa dapat, 2 siswa dapat, itu berarti masih lama, model lama. Karena saya tadi belum melihat, ya, apakah model seperti itu, saya tak lagi melihat. Tapi yang apakah salah, Bu? Tidak salah. Yang salah itu yang tidak membuat. Ya, yang salah yang tidak membuat kalau saya daripada tidak membuat. Ya, yang benar seperti apa tujuannya? Misalnya tujuan pembelajaran itu berupa deskriptif. Misalnya KD-nya tadi, KD tadi, ya hidrosfer. KD-nya misalnya menganalisis gejala hidrosfer di permukaan bumi. Misalnya KD-nya ya. Terus tujuannya begini. Dengan metode problem solving pada materi hidrosfer dan gejalanya di permukaan bumi, siswa dengan menerapkan literasi dan 4C dapat memahami
gejala yang ada di permukaan bumi secara ini. Nah itu sudah mencakup semuanya. Selama ini tujuan dapat mengetahui jenis pengertian hidrosfer, dapat mengetahui jenis hidrosfer, punya racunnya. Cukup deskriptif. Yang penting literasi masukkan. Literasi masukkan, 4C masukkan, sudah. Hot masukkan, 3 nih. Dengan metode inquiry menemukan, maksudnya ya, dengan metode inquiry pada materi, misalnya materi atmosfer, misalnya ya, dengan metode atmosfer, misalnya siswa dapat ya, dengan penerapan literasi dan 4C, siswa dapat menjelaskan gejala hidrosfer yang ada di permukaan bumi dengan berpikir secara hot. Sudah itu, sudah mencakup di dalamnya. Isinya yang sesuai dengan yang kita akan sampaikan. Tidak usah dipecah. Satu ini saja, ya. Cukup berupa deskriptif. Sekolah, guru dan merdeka belajar. Kayak apa sih merdeka belajar? Tidak ada RPP yang baku. Harus seperti ini, tidak ya. Kita punya ini, saya nanti contohnya ada 3 di sini modelnya ya. Terus berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Standar format baku. Guru bebas memilih, mengembangkan, tidak sesuai. Harus seperti ini. Yang penting apa? KD itu tersampaikan kepada siswa. KD-nya mulu, RPP-nya mulu, tapi tidak bisa tersampaikan kepada siswa. Kan berarti percuma, ya. Nih, selanjutnya nih, RPP itu memperhatikan perbedaan individu. Individu kan tidak sama. Tiap siswa tidak sama. Tingkat ininya tidak sama, pemahaman cara menganalisis masalah juga tidak sama. Jadi kita RPP yang kita copy paste itu kita sesuaikan lagi, apakah ini layak bisa diajarkan atau tidak, atau apa masih bisa diajarkan meskipun punya orang. Nah itu seperti itu ya. Nih budaya membaca dan menulis berarti literasi. Umpan balik tindak lanjut ya, berarti ada umpan balik penguatan. Dari RPP yang kita buat diharapkan siswa itu nanti bisa, oh ternyata ini kok mendung ya, kok kenapa kok kalau gelap pasti hujannya deras ya. Lah, kenapa kalau setelah panas, setelah hujan itu pasti deras, pasti ada petir. Lah itu kita nyatunya kan ke sana ya. Itu ya. Selanjutnya nih ada keterkaitan antara SK, KD dan materi pembelajaran. Kemarin KD yang disampaikan KD-nya itu tapi materi yang banyak, ambil materi yang paling urgent ya, materi yang paling pokok di ini disampaikan ke anak. Misalnya atmosfer. Atmosfer itu kan udara, unsurnya yang jelas pengertiannya, unsurnya dulu. Setelah itu angin lokal, angin lokal ya, angin umum ya, jenis angin lokal, angin umum, terus manfaat angin. Sudah itu di peta konsep ya. Angin lokal, angin darat, angin laut, angin gunung, angin lembah ya. Sedangkan angin umum, angin apa namanya itu? Angin barat, angin timur itu kan angin umum ya, umum terjadi. Nah kayak sekarang itu angin barat, angin bukan ya, nampere itu angin barat, oh nampere itu ya, itu nampere oh nampere itu barat, oh angin musim hujan, oh angin timur, oh angin timur gitu ya. Itu saya begitu ke siswa. Oh Nimor itu berarti dari timur, oh berarti dari benua Asia, dari benua Australia gitu. Oh angin barat, oh berarti dari barat, oh dari Asia gitu. Kalau saya begitu, jadi siswa cepat paham. Nggak usah anak-anak kemudian apa ibu dia. Kalau saya seperti itu. Jadi angin barat, angin timur, oh nampere aku ibu, kan bingung anak-anak. Tapi angin barat ya nampere apa? Oh jangan bu ini tahu.
Wah, angin timur, apa timur? Kemarau. Itu. Udah, simpel. Tuh ya, paham ya? Angin barat, oh dari barat Indonesia, oh Asia. Angin timur, oh timur Asia, timur Indonesia, oh Australia. Sudah, saya seperti itu Pak Budian tahun tangan. Lihat nanti kamu bisa. Agak saya ngerti. Ya, RTP yang lama kan seperti ini ya, yang sudah diprint Bapak Ibu ya. Ada identitas, tujuan, materi, metode, kegiatan, sumber belajar media, poska juga ngambil Pak Ari seborana ya, bukan untuk buleli, tapi itu administrasi sekolah. Jujur ring katanya dia nanti barusan itu sih. Jujur ring katanya. Ya, oke. Ini adalah contohnya. Contoh RPP 1 lembar seperti ini Bapak Ibu. Bu, bagaimana cara bikinnya? Ininya kan sama ya. Ininya kan sama. Mana? Oke. Kembali kata mana? Oke. Kembali kata mana? Kembali ke sebelumnya. Ini kan seperti ini. Ya. Jadi kita tinggal meng-copy paste dari yang punya kita. Ya, yang di-copy paste pertama kali adalah ini. Ya, ini kan identitas sekolah ya. Setelah itu tujuan. Tujuannya tadi berupa deskriptif tadi dengan metode ini pada KD ini sama. Pelajaran yang lainnya seperti itu. Dengan metode ini pada pelajaran KD ini diharapkan siswa dengan diterapkan 4C ya, siswa dapat memahami gejala yang ada dengan diterapkan 4C literasi dan bisa berpikir secara itu. Nah, tinggal copy paste dari yang punyanya kita ya. Ini di copy paste pindah ya. Terus, nah ya ini ya. KD-nya pindah ke sini ya. Ini identitasnya, KD-nya pindah sini. Ini yang kognitif, yang 41 adalah keterampilan. Jadi nanti saya minta bukti fisik ya, bikin yang semester paling enggak semester depan yang semester 1 tahun 2022. Yang sekarang semester genap anggap sudah selesai ya. Itu kan 1 tahun ya. Satu tahun kan? Ya, oke. Berarti aman sudah. Nah, sekarang caranya meng-copy paste ininya kan sama ya. Lah ini KD-nya dipindah ke sini. Yang dari punyanya Bapak Ibu tadi. Yang punyanya Bapak Ibu KD-nya pindah sini. Yang ini yang kognitif. Yang 41 yang keterampilan. Yang tujuan di sini ya. Kalau ini tujuannya 1, 2, 3 ini dibuang, tidak apa-apa, masih dipakai monggo. Tapi intinya tujuan pembelajaran berupa deskriptif tadi, biar tidak banyak, biar tidak bingung Bapak Ibu, cukup 1 ya. Terus kegiatan pelaksanaan pembelajaran kan ada 3, ada pendahuluan, inti, penutup ya, itu ya, ada penutup. Ya, terus ada penilaian. Apakah penilaian kognitif? Penilaian kognitif itu ulangan harian. Penilaian keterampilan itu berarti dari ujian praktek. Penilaian sikap, bagaimana sikapnya Anda. Nah, ini penilaian dan 3. Kognitif, keterampilan, dan sudah cukup 1 lembar. Ya, cukup 1 lembar. Bun, apakah lampirannya harus? Iya, lampirannya tetap. Tapi RPP-nya 1 lembar. Lampirannya tetap ada 5. Lampirannya tetap. Lampiran maksudnya lampirannya itu kan penilaiannya. Kalau materi pelajaran, sumber materi tidak usah. Ya, penilaiannya saja lampir kan ada lampirannya ya, lampirannya itu tetap bisa diberikan. Kenapa? Lampiran
Tidak sama. Penilaiannya itu tidak sama tiap kandidat itu makanya ya dikurangi tidak apa-apa kalinya ya. Yang penting pemateri tersampaikan. Ini yang pertama ya, model yang pertama. Ini model yang kedua. Model yang kedua bentuk seperti ini. Kalau tadi kan bentuknya kan seperti ini ya. Ya, tidak ada yang baku. Monggo, yang maunya seperti apa? Ya, apakah model seperti ini? Monggo. Apakah model seperti ini? Monggo juga. Langkah pembelajaran. Nah, 1 lembar juga. Tapi kalau misalnya lebih, kemarin sekolah binan saya, tapi di Sampang. Saya dulu kan pernah punya sekolah binan K13. Dia tetap konsultasi dulu. Kalau RPP itu apakah wajib 1 lembar? Iya, wajib. Kalau nggak bisa, ya, kalau misalnya 2 lembar tidak apa-apa. Masa ukuran hurufnya mau diperkecil ya? Menghitung nomor pakai ini ya, padahal hurufnya hanya 8 paling kecil. Itu nggak kotak gini ya, mungkin terus hitung lembar. Paksakan ya. Hah? Jangan dipaksakan, oke? Ya, oke ya. Jangan dipaksakan. Kalau hanya 2 lembar tidak apa-apa. Hanya itu. Kalau udah bisa 1 lembar, terus cecet akhirnya dia maju. Tekstual jadi. Iya. Iya. Jangan lo ya. 1 lembar itu kata kunci, tapi maksimal 2. Macam cecet akhirnya. Ukuran huruf ya, paling kecil kan 8. 8 kita muat, tanda tangannya kepala sekolah tak masuk. Honor tak cair. Untuk beli tanda kan honor tak cair. Perayaan Bu. Tak masuk, beri lembaran kedua. Pakai ini, aku tak masuk. Jangan dipaksakan. Normalnya itu adalah 10 ya, 10 atau 11. Apabila untuk usia seperti saya yang disebut. Tapi kalau 10 itu normal sudah ya, normal lah paling enggak. Membelok cecet-cecet nih gini, mister semacam. Ya, ini kedua ya. Ketiga adalah seperti ini. Saya ngarang sendiri Bapak Ibu. Ya, ngarang sendiri. Ya, ini ada tujuan, ada kompetensi dasar, indikatornya. Ini ada. Mau dimasukkan lagi kecet akhirnya di sini. Bu, saya udah enak kalau indikator tidak dimasukkan. Monggo. Tidak ada RPP yang harus seperti ini. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, ingat tidak ada. Kantornya mulai seperti ini. Tidak. Ini modelnya. Ya, modelnya. Lagi, ada seperti ini. Cukup selembar boleh. Jangan sekoni. 1 lembar. Cukup lembar. Nah, ini contohnya. Saya ngambil yang ini, bukan guru sejarah. Ini 2 dong. Saya langsung ngomong ke beliau. Selembar kedua. Mending selembar kedua. Guru saya langsung ngomong ke beliau. Bapak sejarahnya. Oke. Nah, oke. Jadi identitas, ya, seperti biasa ya. Tidak seperti itu. Pendahuluan inti penutup bersama dengan RPP yang seperti biasanya ya. Oke. Nah, pembelajaran ini kegiatan pendahuluan persepsi. Jadi nyampe ke kelas potong gitu ya. Bagian anak senyumnya dulu. 3S, senyum, sapa, dan salam. Pasti anak-anak tuh suka. Kita dulu malah nyeroteng atau ini. Biasanya ada ini. Ini dengan ini ada koncengan dari kemis. Banyak siswa. Kabar banyak siswa. Mulai dilihat jelungkup ada nyeroteng. Buktikan Pak. Saya tidak akan bilang kalau di sini ya. Biar Ada informasi tidak. Tidak ada informasi. Harus ada. Ada informasi saya tidak tanya sama dia. Tanya yang punya sekolah. Kalau ada informasi dari kedua. Oh gitu ya. Enggak ngasih. Gak ada tugas Bu. Bukan Bu. Kalau ngasih duluan dia siap-siap. Ngapalin materi maksudnya. Oke,
paham Pak Munir. Iya, iya. Ya, ya, ini ya media sumber. Ini sebetulnya sudah ada di silabus. Makanya kenapa kita kok merdeka belajar, merdeka mengajar, mengalahkan berdiri bukan. Maksudnya media sumber bahan itu sudah ada di silabus. Tidak usah kita tampilkan lagi di RTP. Tapi lampiran tetap ada ya. Ada gua Ibu. Oke. Kita bersama, semua sudah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ini jam ya, monggo. Waktunya jam makan lagi kan Bu. Pembuatan RPP di bagian tujuan di situ kan harus berupa deskriptif dan di dalamnya harus diantaranya ada narasi 4C dan siswa dapat berpikir secara hot. yang ditanyakan 4C itu apa saja? Kritis, kreatif, ya, kolaboratif dan komunikatif. Kritis maksudnya dikasih soal, Oh, ya. iya, Siswa